Pada pagi yang cerah tanggal 26 Juli 2001, Hakim Agung Syafie-Udin Kartasasmita tak pernah tahu bahwa hari itu akan menjadi perjalanannya yang terakhir. Mobil dinasnya melaju pelan di tengah hiruk-pikuk kota, hingga dua sosok bayangan melintas, bagai malaikat maut di atas sepeda motor, dan melepaskan peluru keadilan yang dibungkam. Tubuh sang hakim terkulai, darah mengalir deras membasahi aspal ibu kota, seolah bumi pun ikut berduka. Di balik tragedi ini, ada cerita yang lebih kelam daripada senja, intrik kekuasaan, pelarian seorang putra presiden, dan permainan hukum. Nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mencuat sebagai benang merah dari segala kepiluan. Tapi apakah keadilan benar-benar tumpul di hadapan kekuasaan? Ini bukan sekedar cerita tentang seorang hakim yang terbunuh. Ini adalah potret tentang bagaimana hukum bisa menjadi korban ketika yang berkuasa bermain api. Selamat datang di ruang pengadilan paling gelap dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Syafie-Udin Kartasasmita bukan hanya seorang hakim agung, ia adalah simbol keberanian di tengah pusaran ketakutan. Dalam dunia peradilan yang seringkali digerogoti oleh kompromi dan tekanan, Syafie-Udin berdiri tegak seperti mercusuar di tengah badai. Ia dikenal berani mengambil keputusan yang tidak populer, termasuk dalam kasus besar yang menyeret anak bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Kasus tersebut bermula dari skandal tukar guling tanah antara PT Goro Batara Sakti dan Bulog yang menimbulkan kerugian negara sebesar 95,6 miliar rupiah. Tommy sebagai komisaris utama Goro didakwa melakukan korupsi dengan cara menukarkan tanah milik negara yang nilainya jauh lebih tinggi dengan tanah milik perusahaan pribadinya. Sebuah praktek manipulasi aset negara yang dibalut dalam jas korporat. Syafie-Udin adalah ketua majelis hakim yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Tommy pada 22 September 2000. Putusan ini menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara yang sebenarnya tergolong ringan untuk kerugian negara sebesar itu. Namun bagi Tommy, vonis itu adalah tamparan keras di wajah kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Ia merasa dihianati oleh sistem yang dulu membesarkannya. Alih-alih menerima putusan, Tommy memilih jalan yang gelap, menghilang, bersembunyi, dan akhirnya menjadi buronan negara. Ya itu saya kira memang itu skenario yang sudah diciptakan, dibuat. Keberanian Syafie-Udin dalam menjatuhkan vonis kepada Tommy Soeharto bukan tanpa resiko. Sejak putusan itu dibacakan, langit di atas kepalanya mulai mendung. Bayang-bayang ancaman seperti mengutipnya dari balik tembok kekuasaan. Namun, sebagai hakim yang terbiasa berjalan di atas bara, Syafie-Udin tidak gentar. Ia tetap datang ke Mahkamah Agung setiap pagi seperti biasa, tanpa pengawalan ketat, tanpa tubuh yang kebal peluru. Hingga pada 26 Juli 2001, pukul 08.15 pagi,
Dua pria berboncengan motor memutuskan untuk menjadi algojo pagi itu. Di Jalan Pintu Air 3, Kemayoran, suara letusan terdengar. 5 kali tembakan dilepaskan. Tubuh Syafyuddin tersungkur di dalam mobil dinas Toyota Crown hitamnya. Darah membasahi pakaian dinasnya yang rapi. Ia sempat dilarikan ke RSCM, tapi takdir telah berbicara. Nyawanya tak tertolong. Tragedi ini mengguncang tidak hanya institusi Mahkamah Agung, tapi juga seluruh negeri. Seorang hakim agung dibunuh secara brutal di ruang publik di siang bolong oleh orang-orang bayaran. Pembunuhan ini bukan sekedar kejahatan. Ini adalah pesan berdarah yang ingin membungkam keberanian dan menanam teror di jantung keadilan. Kematian Syafyuddin menjadi bara dalam bara, menyalakan amarah publik sekaligus tekanan luar biasa bagi aparat penegak hukum. Publik menuntut kejelasan dan polisi bergerak cepat. Dalam waktu 2 minggu, 2 pelaku lapangan, Mula Warman dan Noval Hadad, berhasil ditangkap. Dari interogasi mereka, nama Tommy Soeharto disebut sebagai otak pembunuhan. Sebuah pengakuan yang mengguncang tanah hukum negeri ini, bahwa seorang putra mantan presiden bisa diduga sebagai dalang pembunuhan terhadap seorang hakim agung. Setelah buronan selama hampir 4 bulan, Tommy akhirnya ditangkap pada 28 November 2001 di sebuah rumah mewah di kawasan Bintaro. Di sana ditemukan senjata api, amunisi, dan alat komunikasi canggih. Barang bukti yang mengukuhkan dugaan bahwa ia tak sekedar melarikan diri, tetapi tengah menyusun benteng pertahanan untuk melawan sistem hukum. Namun, disinilah ironi merayap masuk. Meskipun Tommy divonis 15 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat pada 2002, proses hukum yang mengikutinya penuh kejanggalan. Selnya di lapas Nusa Kambangan lebih mirip villa, lengkap dengan AC, televisi, bahkan dapur pribadi. Ia kerap menerima tamu penting dan sering mendapat izin keluar tahanan dengan alasan kesehatan yang samar. Perlakuan istimewa itu menyulut kemarahan publik, membuka luka lama yang belum sempat mengering. Hukum di Indonesia selalu tajam ke bawah dan tumpul ketika berhadapan dengan keluarga cendana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. Hukuman yang awalnya 15 tahun penjara, lalu meleleh dan mencair menjadi 10 tahun penjara. Dan yang lebih membuat geleng kepala adalah Tommy kemudian dibebaskan bersyarat pada Oktober 2006 setelah menjalani kurang dari 4 tahun masa tahanan. Tommy mendapatkan remisi sebanyak 6 kali sejak divonis tahun 2002 hingga November 2005. Selain remisi, Tommy juga mendapatkan potongan masa tahanan, sebuah kenikmatan yang tidak banyak orang peroleh kecuali jika ia adalah anak Presiden Soeharto. Tidak ada satupun saksi yang memberatkan saya, yang menyatakan bahwa saya pelakunya atau bahkan mastermind-nya dan sebagainya. Pembebasan Tommy menyisakan luka mendalam bagi keluarga Syafyuddin. Soimah, istri almarhum, menyatakan bahwa pembebasan itu penuh rekayasa dan menciderai keadilan. Ia percaya bahwa jika tidak ada campur tangan, Tommy seharusnya masih menjalani hukuman. Kasus ini menjadi cermin buram bagi penegakan hukum di Indonesia. Ketika hukum bisa dibeli dan keadilan bisa dipermainkan,
maka integritas sistem peradilan dipertanyakan. Pembunuhan terhadap seorang hakim agung oleh pihak yang merasa di atas hukum menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap penegak hukum. Dua dekade lebih sejak peluru itu bersarang di tubuh Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Namun bayang-bayang kejahatan seakan tetap bertengger di langit keadilan Indonesia. Tommy Soeharto kini kembali warawiri di panggung politik, bahkan pernah mencoba mencalonkan diri dalam kontestasi nasional. Seolah sejarah telah didepak ke ruang sunyi yang tak berpenghuni. Ironis memang, seorang yang pernah divonis bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Hakim Agung kini bebas melangkah, tersenyum dalam balutan jas rapi, disorot lampu-lampu kamera. Sementara itu, nama Syafriuddin hanya sesekali disinggung, seperti debu yang perlahan tenggelam di antara rak-rak sejarah yang tak dibuka. Tapi sejarah, bagaimanapun juga, tidak bisa dibungkam selamanya. Ia akan terus hidup dalam tulisan, dalam ingatan, dan dalam suara-suara yang menolak lupa. Karena selama kita masih mengingat Syafriuddin, maka masih ada harapan bahwa hukum tidak benar-benar mati. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.